Kulineran di Penang. Ini sepiring aja udah kenyang kali ya kan teman-teman. Guys, tapi tanpa sengaja datang lagi nih menu kedua, yaitu cumi sama kerang ini teman-teman. Kalau orang Malaysia nak beli belah di Jakarta, nak beli baju batik murah, baju harian murah atau apa-apa saja barang yang murah, mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau orang Indonesia bercuti ke Kuala Lumpur, orang Indonesia ini selalu kagum melihat suasana yang ada di Kuala Lumpur. Katanya barang-barangnya lebih murah daripada Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana jika orang Malaysia pergi ke Jakarta? Apakah mereka juga akan berkomentar seperti orang Indonesia ketika liburan di Kuala Lumpur? Nah, jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton dan mari kita lihat seperti apa reaksi orang Indonesia, orang Malaysia ketika datang ke Jakarta. Apakah cocok dengan suasana di sana ataukah kurang cocok dengan suasana yang ada di sana, ya kan? Nah, betul. Dan kira-kira apa pendapat mereka tentang makanan yang ada di Jakarta? Biasanya kan kalau orang-orang kita kalau ke Kuala Lumpur pasti dia juga akan makan makanan tradisional yang ada di Malaysia juga kan? Betul. Nah, kali ini kita akan melihat orang Malaysia ketika berada di Jakarta. Kita simak video berikutnya. Kalau orang Malaysia nak beli belah di Jakarta, nak beli baju batik murah, baju harian murah atau apa-apa saja barang yang murah, mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Ini adalah antara pasar yang terbesar di Jakarta. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua masuk ke dalam. Yuk! Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara dan antara pasar terpenting dalam sejarah kota Jakarta. Dibangunkan lebih 289 tahun yang lalu, Pasar Tanah Abang ini dibina pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia oleh Justinus Vink pada tahun 1735. Pasar ini pada mulanya dikenali sebagai Pasar Sabtu dan hanya buka pada hari tersebut. Kini, pasar ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 petang, menjual pelbagai jenis barang dari aksesori, pakaian, kelengkapan haji dan macam-macam lagi. Tips dia dekat sini, kalau dah jumpa kedai yang kita suka, kita beli je. Sebab kalau dah pergi tempat lain, confirm tak jumpa balik tempat tu. Salah satu tarikan di sini juga adalah pakaian batik Indonesia. Harga dekat pasar ni pun murah-murah. Lagi murah kalau dibeli secara borong. Dan selalunya tawar-menawar pun boleh. Pasar ini elok datangnya pada hari Isnin hingga Jumaat sebab akan sesak pada hari Sabtu dan Ahad. Tetapi walaupun masih ramai yang kunjung pasar ini, bagi peniaga Regina yang sudah berniaga lebih 10 tahun, ramai yang masih suka beli barangan online yang dianggap lebih berbaloi. Ya, menurun sih. Menurun nggak kayak dulu ya. Lumayan. Nah, sekarang karena ada online kayak gitu, ya Pasar Tanah Abang. Kawasan Tanah Abang ini sangat besar. Blok pasar lama saja ada 3 blok dengan 9 tingkat. Dan ada juga blok-blok baru yang sama besar dan berdekatan. Jangan lupa juga di kawasan luar atau kaki lima. Masih ada juga penjual yang dipanggil pedagang kaki lima yang menjual pakaian, makanan dan lain-lain. Jadi itu dia, kita dah habis shopping. Kita tak beli banyak kali ini. Tapi tak apa, kita sedih-sedih dulu. Mungkin lain kali kita boleh datang lagi. Jadi itu dia, saya dah bawa anda semua ke dalam Pasar Tanah Abang. Di antara pasar yang terbesar di Jakarta ini. Mungkin ada rezeki, anda semua pun boleh pergi juga. Hai guys, so masa first time saya datang Jakarta bulan November itu, saya adalah tanya followers dekat story, apa makanan yang saya patut cuba dekat Indomaret ni? Kerana teman-temanku di Indo bilang kalau Indomaret itu bosen. Tapi banyak content creator dari Malaysia kalau pergi Indonesia, diorang review pasal Indomaret. Mungkin kerana di Malaysia enggak ada kali ya. Tengoklah ni, air Upin Ipin pun ada. So first kali diorang suruh try teh pucuk harum. Okay, sejujurnya saya lebih suka teh pucuk harum ni daripada teh botol sosro. Kalau pergi Jakarta tak tahulah ada berapa kali saya beli yang minum benda ni. So ni saya bagi 9/10. Next is sari roti. So dia ada macam-macam, dia ada sari roti dengan sari kuih. Tapi since orang suruh saya try sari roti, so saya try pandan sari kaya. Rasa dia macam roti gardenia tapi kita buang kulit tepi tu, lepas tu kita isi dengan inti kaya. Okay lah, not bad. Ni saya bagi 7/10. Next, diorang suruh try say bread, croissant, smoked beef. Susah betul. Okay, sebenarnya saya agak kecewa sikit sebab ramai yang suruh saya try benda ni, so expectation saya tinggi. Tapi menurutku agak kurang sih. So ni saya bagi 5/10. Yang keempat, diorang suruh saya try popcorn. Ni bagi saya paling unik sebab biasanya saya makan popcorn bila tengok wayang je. Tapi memang function lah dia buat macam ni. Kalau nak makan popcorn
boleh grab dekat minimart je. Setakat ni yang saya paling suka. Sebab rasa dia tak jauh beza dengan dekat wayang. So 10/10. Next, Cimory yogurt. Saya ambil purple taro sebab saya tak pernah rasa lagi yogurt kalau perisa keladi. Waktu mula-mula rasa macam pelik sikit, tapi bila lama-lama rasa macam sedap pula keladi ni. Lepas je dari video ni, bila singgah je Indomaret memang akan beli Cimory. Ni saya bagi 9/10. Next, diorang suruh try Indomaret punya sausage. So saya pun cakap dekat cashier saya nak sausage. Tapi yang ni bagi saya kurang lah. Saya rasa yang orang suruh try tu sausage Kenzler, bukan yang ni lah. So yang ni saya bagi 4/10. Last kali orang suruh try roti. So saya tanya cashier. Cashier cakap roti yang paling selalu orang beli roti prime bread ni. So saya pilih yang coklat. Saya macam tercari-cari mana intinya. Inti dia sikit sangat. So ni saya bagi 6/10. So overall yang saya paling suka Cimory dengan dia punya popcorn. Spicy as I thought it is. This is Alex TBH, and today I'm going to try nasi padang. Look at that. Yeah, my first time, so I'm very, very excited. What would I choose first? Ikan bakar dengan chili. In Malaysia, we call this terong. What is this in Indonesia? Terong also. Okay. It's a very herby smell to it. Do we mix it all together and eat everything together? Bagaimana rasanya nasi padangnya? Ayo komentar. It's not as spicy as I thought it is. And the chili is a really good kick to it. Do people in Malaysia eat with their own hand? Oh yeah, for sure. Especially Malay cuisines. Sangat sedap. Cheers. I love fish. I had kepala ikan before, but the sauce, I think it tastes a bit, it's different. I think from all of this, so far, my favorite one is the ikan bakar with the chili. I want to try that. Tahu? No? Is this the right way to eat? I don't know. Bahagia. Sangat bahagia. Okay, I have a new favorite. I'm just so happy right now because all I've been doing in Jakarta is makan. Food in Indonesia so far, 10 out of 10. Everything. Actually, I'm quite jealous that people eat this every day. Wow. Orang Malaysia bilang kalau belanja di Jakarta murah-murah katanya. Betul. Dan untuk makanannya mereka juga bilang enak-enak, sedap-sedap. Tanpa ada sedikit istilahnya memburukkan. Nggak ada kan? Nggak ada. Wow, terbaik ya kan? Terbaik. Jadi Indonesia dan Malaysia ini negara yang bersahabat. Betul. Jadi apabila ada orang yang berkata, wah orang Malaysia itu ternyata begini-begini, wah orang Indonesia itu ternyata begini-begini, ada yang rasis. Sebenarnya sebagian orang segelintir nggak suka lah. Kedua-dua negara pasti ada orang yang seperti itu. Tapi percayalah sahabatku semua, itu hanya segelintir saja. Di Malaysia orang-orangnya juga sangat-sangat baik ya kan? Sangat-sangat baik. Sebaliknya, kalau sahabat-sahabatku daripada Malaysia datang ke Indonesia, maka juga akan disambut dengan penuh keramahan. Betul sekali. Lalu bagaimana orang Indonesia jika berkunjung ke Kuala Lumpur? Mereka juga bilang loh, di Malaysia katanya suasananya itu enak, nyaman untuk liburan. Betul. Dan juga makanannya itu sama, sedap-sedap. Terus soalnya nggak ada bedanya, sama juga. Nah ya bicara masakannya kan sama. Ya bicara soal makanan Malaysia hampir sama. Cuma di Malaysia itu kalau bagi saya kurang pedas. Betul sekali. Itu saja perbedaannya. Tapi untuk kali ini kita juga simak bagaimana reaksi orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Yuk sahabatku semua, kita simak videonya. Video ini sebagai bentuk hiburan dan juga sumber informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Setuju Min? Setuju. Oke, kita capcus ke video berikutnya. Kulineran di Penang. Kalau lidah orang Halo Indonesia teman-teman, di Penang, ketemu lagi sama Supir Ciantar. Edisi kita mau kulineran di sini. Wow, jauh sekali. Jadi ya. katanya Penang itu selain pengobatannya, ada beberapa kulineran yang harus kita coba. Jadi ini dia nih tempat makan yang mau aku coba kali ini. Nasi Kadar Muhammad Rafi. Katanya ini salah satu tempat makan favorit kalau lagi di Penang ya kan. Wow. Lihat aja, ini yang ngantri udah panjang kali ya. Antri lu.
Iya kan? Jadi kalau kalian kesini ya kalian harus sabarlah teman-teman. Wow. Katanya memang tempat makan ini adalah salah satu tempat favorit. Atau kira-kira ada tempat yang lain nggak teman-teman? Nah ini dia nih, nasiku pun udah diolah ya kan. Kurang lebih seperti inilah bentuknya. Cemana kalian lihat teman-teman? Kalau aku sih bilangnya kayak nasi padang sih ini awalnya aku lihat bentuknya. Ya kan? Nggak tahu rasanya. Kita coba dulu ya teman-teman. Guess. Sejujurnya menurut aku itu ini beda rasanya teman-teman dari nasi padang. Tapi enak cuy. Enak cuy. Ada nggak teman-teman yang bisa jelasin bumbu apa aja di sini? Soalnya aku baru ngerasain rasa sensasi seperti ini sih ya kan. Guys, jadi memang di sini itu favoritnya itu ayam goreng teman-teman. Dan memang benar ayam gorengnya itu sedap kali ya kan. Ini aku makan sampai enak kali rasanya, bumbunya sampai masuk ke dalam. Gak sia-sia lah ya kan awak ngantri makan demi makanan ini. Puas juga perasaanku ya kan. Gak sia-sia. Penasaranku juga. Bang, bagi-bagi dong bang. Makan, gak bagi-bagi. Masya Allah, enak banget nampaknya bang. Tanpa terasa ternyata makanan ini harus habis juga ya kan. Iya bang, ini tanpa terasa kita pun ini jadi ikut lapar, ya kan, ya kan? teman-teman. Apalagi yang perutnya kayak aku ini, perut kecil yang nggak bisa menampung makanan banyak. Langsung konyang lah habis makan ini. Guys, tapi tanpa sengaja datang lagi nih menu kedua, yaitu cumi sama kerang ini teman-teman. Kalian lihat dulu penampakannya ya kan, mantap kali. Bang, makan sampai 2 kali ya Allah bang. Aduh, Masya Allah. Kira-kira ini bisa atau tidak ya? Setelah aku coba ini cumi gorengnya, ternyata nggak kalah sama ayam goreng tadi ya kan. Dipadukan sama kerang tadi, wih sempurna sih menurut aku ini. Enak. Jadi kalau kalian ke Pineng, boleh kalian coba makanan ini teman-teman. Aku rekomendasikan. Tapi aku nggak tahu nih nasi seperti ini hanya ada di Pineng aja atau ada juga di Kuala Lumpur atau di Kuching atau di mana ya kan. Kalian bisa coba juga kalau kalian jalan-jalan ke Malaysia. Mantap. Jadi ini pun nasi kandarnya udah habis teman-teman. Waduh, ini nggak kerasa juga ya, habis sepiring. Tapi selain makanan ini, kira-kira makanan apa lagi yang ada di Pineng yang harus kita coba teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Untuk masalah harga, semuanya total yang aku makan itu 35 ringgit nih. Udah ikut minumnya. Ya kira-kira kalau dirupain 110 ribu lah kurang lebih. Jadi cukup sekian dulu edisi kita kulineran teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye and God bless you all. Ya kenyang bang. Malaysia mungkin udah biasa, tapi buat yang belum pernah, nih gue kasih contoh itinerary 4 hari 3 malam pergi ke Malaysia. Hari pertama kalian bisa ambil flight paling pagi dari kota manapun ke Kuala Lumpur. Jadi bisa explore banget. Sampai bandara karena gue berempat, gue naik Grab. Tapi kalau nggak, kalian bisa naik bus kok. Karena pastinya belum bisa check-in, kalian cobain nasi kandar deh. Terus jalan-jalan di area KLCC, naik GoKL yang sekarang bayar guys. Kalau gue kemarin cobain thrifting yang lagi viral. Ini lumayan cukup bervariasi dan harganya murah sih. Biasanya jam 2 udah bisa check-in. Nah kemarin gue nginep di The Face Platinum KL. Ini harga 200 ribuan per orang. Luas, fasilitasnya juga luar biasa. Tapi kalau kalian yang mau biasa-biasa aja, cobain Sitin Masjid Jamek harga 100 ribu per orang. Malamnya bisa explore KLCC lagi, terus makan nasi ayam cemeng yang ada di Bukit Bintang. Lanjut hari kedua karena kita berempat, akhirnya nyawa Grab ke Genting. Harganya murah, cuma 37 ringgit. Kalau nggak, kalian bisa naik bus. Sampai di sana kita makan siang ke Premium Outlet, naik cable car dan sampai ke atas ya. Pulangnya kita naik in-driver, ini lebih murah lagi loh guys. Sorenya kita sunsetan di Bukit Bintang di resto yang lagi hits banget, jadi foto di depan pavilion gitu. Malamnya kita kulineran di Alor Street. Ini banyak banget makanan sampai durian juga ada. Hari ketiga saran gue kalian ke Malaka one day tour aja deh. Ini warisan budaya UNESCO. Malamnya kulineran di Kampung Baru. Cobain nasi lemaknya, ini the best banget. Hari keempat sebelum pulang foto di KLCC Park sebelah sini. Terus makan es cendol di Pasar Seni. Dan cobain kuliner yang lagi hits di Bukit Bintang, ayam kunyit gitu. Terakhir mampir deh di Batu Cave buat foto-foto. Gak usah naik ke atas deh, capek. Dan pulang. Semoga bisa membantu ya guys videonya. Sama-sama saling memberi pujian. Orang Indonesia apabila datang ke Malaysia juga memuji suasana yang ada di Malaysia. Tempatnya sangat indah, sangat nyaman. Bahkan
masnya tadi makan nasi kandar Ya. sampai tambah 2 pinggan, dan dia bilang harganya juga sangat murah meriah. Betul. Terus kemudian ada salah satu masnya lagi yang pergi ke Kuala Lumpur juga beli nasi kandar. Jadi orang-orang Indonesia ini kalau pergi ke Malaysia pasti mereka akan mencicipi nasi kandar Malaysia, karena nasi kandar ini mempunyai keunikan rasa yang khas tersendiri. Betul. Walaupun saya belum pernah mencoba ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, doakan kita berdua ini ada rezeki, jadi bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur untuk mencicipi makanan, terutama nasi kandar. Betul. Jadi antara orang Indonesia dan orang Malaysia apabila liburan di kedua-dua negara tersebut saling melempar pujian. Betul sekali ya. Betul. Orang Malaysia apabila pergi ke Jakarta, mereka bilang makanan di Jakarta enak-enak, harga barangnya juga murah-murah. Betul. Sebaliknya orang Indonesia apabila pergi ke Malaysia sama juga, ya kan? Iya. Itu loh, masnya itu loh yang buat saya terkejut. Nambah 2 kali katanya nasi kandar enak banget. Untuk sahabat-sahabatku semua, itulah persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi dari segi video ini saja kita bisa melihat orang Indonesia dan orang Malaysia itu begitu sangat bersahabat. Jadi apabila ada yang berusaha untuk membuat konten seolah-olah memecah belah, ya kan? Iya. Keharmonian antara Indonesia dan Malaysia, coba sekali-kali datang ke Malaysia biar merasakan sendiri seperti apa, ya kan? Nah, betul. Perilaku orang Malaysia. Betul sekali. Cukup sampai di sini dulu videonya. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.